Bagaimanapun inflasi bulan Juni ini secara year on year termasuk tinggi, kemudian secara month to month juga termasuk tinggi. Berarti kalau melihat tren ini, gambar merah itu terus meningkat. Nah, itu dibandingkan dengan yang 2025 yang hitam kan baru 1,38 year to date ketika bulan Juni tahun lalu. Ujungnya 2,92 selama setahun 2025. Nah, ini maka potensinya kan di atas 3 juga kan kalau melihat year to date ini ya. Dan mudah-mudahan nggak sampai 5,51. Ini lebih dari separuh inflasi bulan ke bulan di Juni itu disumbang oleh transportasi. Nah, ada inflasi kelompok bahan makanan. Bahan makanan ini sub dari makanan, minuman, dan tembakau itu 5,43%, lebih tinggi kan. Jadi kalau dibuang tembakaunya, mungkin dibuang minuman jadi, makanan jadi, tinggal kelompok bahan makanan itu inflasinya tinggi. Nah, ini juga menjelaskan. Jadi benar saja kalau pemirsa saya ini merasa barang-barang naik, ya benar. Cuma masalah presentasi itu kan cara menghitung BPS. Memang naik kalau berdasarkan, dan lebih naik lebih dari biasanya gitu. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment saya kali ini menyoroti informasi terkini dari Badan Pusat Statistik ya BPS tentang inflasi, perkembangan inflasi. Nah, inflasi itu diumumkan oleh BPS setiap awal bulan untuk kondisi bulan sebelumnya. Nah, data terkininya disampaikan oleh BPS pada tanggal 1 Juli 2026 tentang inflasi bulan Juni gitu ya. Nah, sebagaimana biasanya ini salah satu indikator yang dianggap penting oleh BPS. Ini dikerjakan dengan hampir all out ya, sumber daya di BPS itu untuk mengamati harga dari waktu ke waktu ya. Menggunakan seluruh kantor wilayah maupun kantor-kantor lainnya, dia ada personalnya juga yang di-in-charge ya di dalam BPS untuk mengamati ratusan macam harga. Nah, setiap awal bulan ada siaran pers dari kepala atau deputi kepala BPS yang memaparkan berupa slide-slide. Untuk kasus kemarin kurang lebih 12 slide PPT ya oleh deputi kepala BPS. Nah, kemudian di lamannya, di laman resmi BPS juga diunggah dokumen yang lebih rinci ya, 16 halaman tapi ada verbalnya, bukan sekedar paparan. Nah, yang ini saya kasih gambar cover dari waktu rilis siaran pers. Nah, yang sebelahnya gambar dokumen yang kurang lebih 16 halaman itu. Nah, saya perlu mengingatkan kembali ini bahwa pada dasarnya inflasi itu dihitung oleh BPS berdasar mengolah survei ya, survei yang rutin dilakukan yang disebut survei harga konsumen di tiap kota, mencakup jenis barang dan jasa tentu dengan kualitas dan merek yang ditetapkan ya, meski setiap beberapa tahun ditinjau. Nah, diperoleh jawaban dari responden atau pedagang eceran terpilih. Ya, mungkin sekarang dengan kemajuan teknologi mereka sudah punya kontak-kontak person di semua pasar ya. Nah, ini survei harga konsumen ini memang dilakukan beberapa kali perubahan ya tiap beberapa tahun. Nah, survei harga konsumen yang terkini dipakai itu mulai 2022 ya. Dilakukan di 150 kota Indonesia. Bisa dibayangkan ya, melebihi ibu kota provinsi. Tapi catatan pentingnya ada. Survei harga konsumen terkait inflasi ini tidak ada data dari desa. Jadi desa disampaikan dengan bentuk lain ya datanya. Khusus untuk ini kota. Nah, lalu diolah oleh BPS sehingga karena itu dari survei harga konsumen tahun 2022 dimulailah nilai dasar 100 ya. Jadi semua harga-harga total di 2022 itu indeksnya 100. Jadi kalau tahun berikutnya 105 ya kenaikannya 5%. Nah, indeks harga konsumen tahun dasar ini berubah ya, ada beberapa kali perubahan. Nah, pada dasarnya inflasi itu adalah mengukur dari IHK pada bulan tertentu ke bulan lain atau ke setahun sebelumnya. Jadi IHK tahun dasar yang sama 100 tadi dihitung. Kalau misalnya dia indeksnya di
bulan Juni ini dibandingkan dengan bulan Mei disebut month to month, berarti inflasi bulanan. Kalau dibandingkan dengan Desember tahun sebelumnya namanya year to date, berarti kan mulai Januari inflasinya itu. Nah, kalau tahunan berarti bulan Juni tahun ini 2020 dibandingkan 2025, kurang lebih begitu. Nah, ini sekedar informasi, ya, mungkin sedikit mengulang. Dulu pernah mulai 1966 sudah ada sebetulnya survei perhitungan inflasi ini. Tentu sederhana. Nah, tahun 79 baru mulai digunakan istilah indeks harga konsumen. 66 sampai 79 pemerintah ya seadanya dengan perkembangan saat waktu itu mengumumkan juga inflasi. Nah, waktu itu IHK mulai 79 disebut indeks biaya hidup dan seterusnya. Kotanya juga baru 17 kota provinsi meningkat menjadi 27 ibu kota provinsi. Tahun dasar juga dirubah sesuai dengan semacam survei tadi, SHK tadi. Nah, dan seterusnya. Yang terkini 2024 itu mulai dari tahun 2022 surveinya dipakainya tahun 2024 surut mundur, sehingga untuk sampai tahun tertentu itu ada dua tuh. Sebelumnya tahun 2018, sebelumnya lagi tahun 2012 harga indeks harganya ya. Tapi karena ini survei besar, biasanya 2 tahun kemudian, setahun setengah kemudian baru mulai dilakukan penerapan, meskipun bisa berlaku surut ya hitungannya. Nah, jangan lupa dari sisi mengamati harga bukan survei harga konsumennya. Survei harga konsumen ini menyangkut dengan pola perhitungan yang akan dipakai di waktu-waktu mendatang. Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun ke depan. Nanti pengamatannya ya day per day, tergantung komoditasnya, tergantung barang dan jasanya. Ada yang diamati tiap hari, ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan 2 kali. Itu kita bisa melihat di metadatanya BPS. Prinsipnya hanya BPS yang bisa membuat survei semacam ini ya. Tidak ada sumber daya yang dimiliki. Misal teman-teman ini pemirsa ini, saya nggak percaya BPS untuk inflasi ya. Belum ada pembandingnya. Ini karena kebayang nggak 150 kota, terus barangnya itu macam-macam. Barangnya itu total mungkin di 750-an. Tiap kota beda. Jakarta mungkin bisa hampir 700-an. Di kota tertentu hanya 300 atau 275, nah semacam itu. Kemudian yang dipilih juga adalah yang berdasarkan survei tadi, yang umum dikonsumsi, dia biasanya kualitasnya juga kualitas yang tengah atau tengah bawah ya, bukan yang kualitas premium atau yang paling bawah. Kurang lebih begitu. Nah, ini sudah berlangsung terus-menerus. Nah, nanti kalau ada yang merasa, wah itu inflasinya kok rendah padahal harga naik, nanti mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini bisa ya. Tentu kita harus mendiskon, artinya ini karena rata-rata ya, agregat. Kebayang nggak? Jutaan macam barang dan jasa untuk satu kota hanya diwakili 500 misalnya, 530 macam barang dan jasa. Nah, 530 itu dibuat lagi rata-rata tertimbangnya berdasarkan tadi survei harga konsumen, mungkin dikaitkan juga dengan Susenas, pola konsumsi. Lalu dibuat rata-rata tertimbang. Nah, tentu hasilnya jadi bersifat agregat ya. Mungkin kita merasa pada waktu beli bawang merah harganya tinggi sekali, jangan lupa ada barangnya juga turun. Dan jangan lupa juga kita ke pasar hari apa, tanggal berapa lama harga segitu. Kalau sebulannya terjadi rata-rata yang ada penurunan di minggu-minggu berikut, maka itulah. Tapi kelemahan ini menurut saya bukan kelemahan menurut saya sih, terserah pemirsa, bukan BPS mau berbohong terhadap data ini, tapi memang cara metodologinya seperti itu. Dan BPS juga mengikuti tradisi statistik internasional. Nah, ini hasil yang terkininya. Jadi ini saya gambarkan indeks harga konsumen. Saya ulangi, di tahun 2024 itu dianggap 100 ya di 2022 maaf. Jadi 2022 itu dianggap 100, ini datanya mulai 2024. Nah, itu yang saya kasih angka, misalnya yang terkini itu 111,89. Nah, berarti kalau dibandingkan dengan tahun 2022 yang 100 itu, sebenarnya telah terjadi kenaikan 11,89% secara umum seluruh harga barang dan jasa selama 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan. Nah, tapi yang diumumkan biasanya bukanlah yang 11,89, tapi yang bulanan. Kalau bulanan ya indeks harga konsumen bulan Juni dibandingkan bulan Mei.
Jadi dengan demikian IHK ini adalah rata agregat angka yang dianggap mewakili seluruh harga barang dan jasa. Tepatnya jutaan macam barang dan jasa, meski yang diamati hanya dari 400, 300 sampai ke 780 kalau saya tidak salah sekarang. Nah, kalau misalnya disebut inflasi month to month itu, jadi dari Juni dibandingkan Mei, harga keseluruhan itu. Kalau disebut year on year berarti Juni 2026 dibandingkan Juni 2025 itu yang 108,27 itu. Jadi 111,89 dibagi dihitung dari 108,27 berapa persen perubahannya. Kalau year to date dibandingkan dengan indeks harga konsumen Desember. Nanti angka presentasinya di slide-slide berikut. Ini untuk gambaran dulu. Jadi ada 3 informasi yang diberikan. 1, informasi inflasi month to month dari bulan ke bulan. 2, inflasi year to date. Gampangannya mulai 1 Januari sampai bulan Juni ini berapa kenaikan harga. Maka tapi IHK yang dipakai IHK Desember ya. Kemudian ada informasi year on year, itu berarti dengan harga di tahun sebelumnya di bulan Juni 2026. Kurang lebih begitu. Nanti angkanya akan kita perlihatkan. Nah, ngitung angka presentasinya itu dari IHK ya. IHK, indeks harga konsumen. IHK adalah indikator tunggal untuk membuat rata tertimbang seluruh harga barang dan jasa dalam bentuk indeks. Indeksnya 100 untuk 2022. Jadi gampangannya kalau indeksnya seandainya misalnya 115, berarti harga satu macam barang saja sebutlah 115.000. Nah, di akhir 2022 dia adalah 100.000 sehingga terjadi kenaikan 15.000, berarti kan 100 menjadi 115. Nah, kurang lebih begitu, tapi tentu tiap bulan ada indeksnya. Tidak selalu naik ya indeks seperti gambar biru ini. Ada bulan-bulan yang indeks justru turun. Secara tren jangka menengah dan panjang, maksudnya setahun, apalagi 2-3 tahun cenderung naik. Nah, itulah kenaikannya, itulah yang disebut inflasi. Ada bulan-bulan yang lebih rendah loh dari bulan sebelumnya. Suka disebut deflasi secara month to month. Karena itu istilah deflasi pada dasarnya hanya menunjukkan kasus bulan per bulan untuk Indonesia ya. Nah, kalau 1 bulan harga IHK-nya, harga rata-ratanya lebih rendah dari bulan sebelumnya, minus berarti sebetulnya inflasinya minus, suka disebut deflasi. Kurang lebih begitu. Nah, mari kita lihat. Nah, ini inflasi year on year. Saya ulangi ya, mudah-mudahan tidak bosan. Year on year itu membandingkan IHK bulan Juni 2026 dengan bulan Juni 2025 tadi. Nah, di atas ini tadi nih, ada saya gambar merah itu. Nah, hasilnya 3,34%. Bisa dihitung sendiri. Nah, ini yang 111,89 dibandingkan dengan 108,27 itu disebut inflasi year on year 3,34%. Nah, ini gambar inflasi year on year tapi tiap bulan ya. Jadi inflasi tahunan tapi kondisi tiap bulan. 3,34 ini meningkat dibandingkan April dan Mei. Tapi kalau dilihat gambar ini Januari, Februari sempat lebih tinggi. Nah, yang lebih fair membandingannya dengan bulan Juni pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun 2026 ini inflasi tahunan bulan Juni itu lebih tinggi dari 2020 yang hanya 1,87. Lebih tinggi dari 2024 yang 2,51. Tapi lebih rendah sedikit dari yang 2023 dan lebih rendah dari yang 2022. Di gambarnya 21, kemudian itu 2020 ya yang nggak kelihatan gambarnya itu. Angkanya yang 1,96. Dengan demikian inflasi year on year bulan Juni ini terbilang tinggi tapi bukan yang tertinggi selama 1 dekade ini. Tapi terbilang tinggi ya, kurang lebih begitu. Nah, lalu kalau mau tahu yang setahun, nah jadi yang lain ini setahun semua ya di bulan Desember, akhir tahun. Kecuali yang bulan Juni ini. Jadi ini sengaja saya bandingkan supaya kita anggap aja yang Juni ini mewakili setahun. Nanti belum tentu 3,34 itu sama tadi kesimpulannya. Dia termasuk yang tinggi selama berapa itu? 9 tahun terakhir. Bahkan ya 9 tahun.
Rata-rata itu memang 2-3% yang nggak lebih dari 3, kecuali tahun 2022 itu inflasi tinggi 5,51. Tapi jangan lupa juga di tahun-tahun yang lampau kita pernah inflasi 8%. Ini kalau diperpanjang lagi kita pernah 2 digit ya sebelum tahun 2010. Masih menguatkan asesmen saya di pertama. 3,34% ini cukup tinggi meskipun belum tinggi sekali. Dan yang penting trennya ya, berarti kan dia tertinggi dari 23, 24, 25. Berarti 4 tahun terakhir dia sudah yang tertinggi secara year on year di bulan Juni. Nah kalau yang month to month, nah ini pola ya. Nah di bulan Juni naiknya 0,44 dibandingkan Mei. Yang Mei dibandingkan April 0,28. Yang merah-merah saya tandai itu adalah pada saat inflasi month to month itu negatif, jadi deflasi. Nah, jadi di tahun 2024 kita 5 bulan tuh deflasi. Di tahun 2025 juga pernah 5 bulan deflasi. 4 bulan. Di 2020 ini pernah deflasi di bulan Januari. Nah, tetapi di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni ini 5 bulan terakhir itu inflasi. Dan 0,44 itu sama lagi dengan yang tahunan. Termasuk yang tinggi, tapi tidak yang tertinggi. Nah, itu kan ada yang 1,65, 1,17. Di 2025. Tapi hati-hati, yang 1,65 ini adalah faktor karena di bulan Februari itu deflasi, maka di bulan Maretnya inflasi, ya itu kan harus didiskon gitu. Jadi ini bulan Juni terasa berat karena sebetulnya di Mei sudah naik gitu, di April pun sudah naik terus. Jadi 0,4 mantumannya ini terhitung berat, menguatkan kembali asesmen yang pertama tadi. Bagaimanapun inflasi bulan Juni ini secara year on year termasuk tinggi, kemudian secara month to month juga termasuk tinggi. Nah, ada cara lain juga melihat menggambarnya ya. Ini saya gambar semua sepanjang tahun per bulan. Nah, yang hijau itu 22, yang kuning itu 2023, kemudian yang biru itu 2024, yang hitam 2025, nah yang merah baru 2026. Kan belum sampai Desember, baru sampai Juni. Nah kita lihat aja gambar yang 0,44 di bulan Juni. Tapi ini sekali lagi nih yang mantuman ya bulan ke bulan. Itu kan peringkat kedua tuh. Hanya kalah dengan yang 2022. Ya, dan jangan lupa tadi 2022 setelah setahun dia paling tinggi selama 1 dekade terakhir. Jadi 2026 ini punya potensi mengejar itu atau menyamai itu. Bisa 5%. Kalau 5% di atas yang diinginkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia ya 1,5 sampai 3,5%. 3,34-nya masih. Tapi dilihat tren ini merah itu sangat mungkin dia menyamai tren yang hijau ya yang di tahun 2022. Nah, lalu definisi ketiga tadi selain year on year kemudian month to month ada year to date. Jadi year to date itu selama tahun berjalan ya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 6 bulan. Nah, tetapi tentu IHK-nya dipakainya Desember. Nah, yang merah saya kembali sama gambarnya itu 1,79 juga nomor 2 kan. Nah, meskipun di tahun 2022 itu 3,19 yang berujung ke 5,51. Tapi berarti kalau melihat tren ini gambar merah itu terus meningkat. Nah, itu dibandingkan dengan yang 2025 yang hitam kan baru 1,38 year to date ketika bulan Juni tahun lalu. Nah, ujungnya 2,92 selama setahun 2025. Nah, ini maka potensinya kan di atas 3 juga kan kalau melihat year to date ini ya. Dan mudah-mudahan nggak sampai 5,51. Tapi kita belum tahu. Ini hanya mengassessment bahwa inflasi harus mulai diawasi oleh pemerintah ya. Secara agregat loh, belum secara per komoditas. Nah, BPS dalam rilisnya memberikan gambaran. Sebetulnya di dokumen yang berita resmi statistik, ya itu ya, newsletter lah, itu juga lebih lengkap. Tapi saya ambilkan dari rilis karena gambarnya gampang nih di screenshot. Nah, ada informasi tentang month to month, ada yang year on year. Nah, BPS mengelompokkan ratusan macam barang tadi. Saya ulangi, mudah-mudahan tidak bosan. Jutaan macam barang. Kemudian untuk menggambarkan jutaan macam barang dan jasa loh ya. Jadi jasa ini penting juga. Itu BPS memilih sekian ratus macam barang dan jasa. Tiap kota beda. Yang terbanyak sekitar 700-an lebih itu mungkin Jakarta.
Mungkin beberapa kota yang dianggap lebih kecil kan sesuai surveinya mungkin hanya memakai 300-an macam barang dan jasa di situ. Sebutlah ratusan macam barang dan jasa yang diamati, datanya dikelompokkan menjadi 11 macam kelompok barang. Nah, antara lain makanan, minuman, dan tembakau. Mungkin di sana ada di kota tertentu seperti Jakarta, mungkin di situ bisa mencakup 50-40 macam barang dan jasa, tidak tahu ya. Ada juga yang hanya, dan ini umumnya termasuk kelompok barang yang banyak ya, makanan, minuman, tembakau. Nah, lalu ada juga pakaian dan alas kaki, lalu ada perumahan, air, listrik, dan bahan bakar, lalu ada kesehatan, ada transportasi. Nah, BPS memberi gambar merah muda itu pink, itu untuk menunjukkan itu yang mengalami inflasi tinggi di bulan Juni ini. Baik secara month-to-month, bulan ke bulan, berarti Juni dibandingkan Mei, itu diperlihatkan. Tadi keseluruhannya kan 0,44 tuh, inflasi umum. 0,44 ya, persen month-to-month. Nah, makanan dan minuman 0,20, transportasi 2,29. Nah, mungkin sudah mulai masuk ke gambaran kehidupan sehari-hari kita. Jadi di bulan Juni tadi memang transportasi yang naiknya luar biasa ya, mau pesawat, mau kereta api juga kalau yang biasa beli kan ada rentang harga, tapi di bulan Juni kereta api cenderung menaruh harga tertinggi dari rentang itu, sehingga kan inflasi. Begitu juga darat ya, bisa jadi laut juga ya, ada informasinya. Sedangkan makanan, minuman, dan tembakau ya itu ya bahan makanan ya, makanan jadi ya, campur di situ. Nah, secara month-to-month 0,20. Sedangkan yang disebut andil inflasi ini adalah menggambarkan dari 0,44 itu sumbangan masing-masing berapa. Di sini sumbangan terbesar diberikan oleh transportasi. Dari 0,44 itu 0,28% poinnya transportasi. Dan secara month-to-month dia juga 2,29 transportasi. Tapi transportasi ini termasuk barang yang menarik ya. Jadi ada tahun-tahun yang dia tetap bahkan deflasi, nanti ada bulan-bulan tertentu atau setelah setengah tahun atau setahun dia melompat karena banyak faktor. Dan ini jelas Juni faktor migas besar ya, faktor bahan bakar minyak, ya, faktor BBM. Nah itu begitu. Sedangkan secara year on year berarti selama bulan Mei dibandingkan tahun lalu, maaf bukan selama ya, bulan Juni dibandingkan tahun sebelumnya, itu makanan minuman tinggi itu 4,67%. Tadi inflasi yang keseluruhan hanya 3,34%. Nah, transportasi juga tinggi 4,57. Kalau secara month-to-month yang paling tinggi transportasi. Tetapi kalau year on year lebih tinggi makanan, minuman, dan tembakau dibandingkan transportasi. Tetapi yang menarik adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ya, perawatan pribadi ya, mau salon, pijat, dan sebagainya, atau jasa lainnya ini ya jasa-jasa yang bersifat umum tapi tidak terkait dengan yang 11 lainnya ya. Itu 10,10%, jadi tinggi. Ini untuk selingan ya. Dulu pada waktu krisis di Amerika 2930, Great Depression itu, menariknya penjualan lipstik waktu itu meningkat. Jadi ada banyak riset kajian itu, antara lain dikatakan bahwa dalam kondisi yang susah itu malah orang pengen tampil lebih baik gitu. Nah bisa jadi ini juga, mungkin kalau stres banyak yang pijat, banyak yang ke salon mungkin loh ya, tapi ini angkanya seperti itu. Meskipun di bulanan hanya 0,10, jadi di bulan Juni kenaikannya tidak besar 0,10, tapi kalau setahun dibandingkan tahun lalu dia paling besar. Nah, makanya dikasih warna pink itu ya. Kurang lebih begitu. Nah, saya ambil kembali IHK supaya dapat gambaran ya. Nah IHK yang tadi umum, yang orange 111,89. Ya, saya lupa itu menggambarkan yang Mei, lalu yang Desember 109,92, yang Juni tahun lalu 108,27. Berarti kan ngitung inflasinya dari situ. Nah, khusus makanan, minuman, dan tembakau itu IHK-nya 117,75. Nah, inflasinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Juni itu tadi kan sekitar 56 ya. Sementara inflasi umum hanya 3,34. Tetapi gambar ini saya tampilkan juga untuk memberikan gambaran
memang sejak awal makanan minuman tembakau itu lebih tinggi IHK-nya. Dan IHK itulah sebetulnya yang kalau dirupiahkan, artinya dipecah menjadi macam-macam barang, itu yang dihadapi konsumen. Jadi jangan heran, kok saya dengar BPS mengumumkan inflasinya rendah sekali atau bahkan pernah deflasi ya. Sementara saya ke pasar, kok beli barang-barang lebih mahal. Nah, kan inflasi itu mengukur perubahan ya. Kalau dia terus-menerus naik, biar pelan, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, setelah 3 tahun setengah ya gede kan. Nah ini. Nah untuk keseluruhan macam barang, keseluruhan barang itu hanya naik 11,89% selama 3 tahun setengah ya dari 2022. Tapi khusus makanan lebih tinggi, ya, naiknya 17,75%. Dan saya ingatkan lagi, ini kan kelompok lagi. Kalau nanti bicaranya itu bawang merah, bawang putih, lombok, nah atau telur sekarang lagi rendah ya, tapi gantian kan. Nah itu juga yang membuat data inflasi itu harus dipahami begitu. Saya ulangi, dia dihitung sebulan, kemudian rata-rata. Dan rata-ratanya tertimbang. Tertimbang tuh artinya bobotnya nggak sama. Mungkin kayak beras bobotnya agak lumayan gitu. Yang untuk beberapa jenis barang sesuai surveinya. Nah, dan jangan lupa selama sebulan itu ada hari-hari yang dia naik, ada yang turun, dibuat rata-ratanya. Nah, karena itu ketika suatu ketika mungkin mendapatkan lombok harganya melonjak 300%, 3 kali lipat, bisa tereliminasi ketika dalam hitungan inflasi karena dibuat rata-ratanya selama sekian waktu, tiap sebulan, 6 bulan, setahun, kan begitu ya. Ini hanya saja dari gambar ini tetap masalah kita adalah inflasi makanan dan minuman. Dan jangan lupa itu yang relatif dihadapi langsung oleh rakyat kebanyakan. Bisa jadi HP, bisa jadi motor, mobil, untuk kualitas yang sama, bisa jadi turun kan. Ada diskon, ada segala macam. Pakaian juga, pakaian-pakaian yang lebih bermerek itu bisa jadi justru mengalami penurunan ya. Kurang lebih begitu. Nah, kita mendapatkan informasi dari BPS tentang transportasi di bulan Juni ini, khusus sebulan ya, karena memang tadi luar biasa kan, 2,29%. Padahal yang ininya kan cuma 0,44% kan, yang umumnya. Tapi meski begitu, dia kan tertimbang ya rata-rata. Andil inflasinya hanya 0,28%, bukan hanya ya, ini tertinggi. 0,28 dari 0,44. Jadi lebih dari separuh inflasi bulan ke bulan di Juni itu disumbang oleh transportasi. Nah, di sini diberi kita gambaran oleh BPS. Ada soal bensin, ada tarif angkutan udara, ada pelumas itu yang naiknya tinggi-tinggi. Nah, bensin ini untuk mencerminkan rata-rata keseluruhan BBM ya. Lalu tarif angkutan udara juga naik, pelumas, oli mesin juga naik. Nah, kemudian digambarkan juga di sini gambar ini kan hanya untuk bulan Juni, yang ini bulan ke bulan dari bulan Juni 2024 ya. Itu lihat yang paling atas bensin itu naik, jadi benar kan informasi ini, naiknya 4,53%, tentu di rata-rata ya. Karena ada yang tidak naik, mungkin yang disubsidi atau yang harganya tetap ditahan oleh pemerintah seperti Pertalite atau solar bersubsidi. Nah, itu seperti itu naik tetap bagaimanapun. Kemudian tarif angkutan udara ini sudah jadi rahasia umum kan naik meskipun angkanya hanya 6,11. Saya ulangi ya, masalahnya dibuat rata-rata ya. Nah, sementara oli juga naik, tapi gambarnya itu menunjukkan oli berturut-turut nih naik, bensin juga kenaikan di bulan ini cukup luar biasa. Ini gambaran dari BPS. Nah, lalu BPS juga menggambarkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau ya. Jadi ada 2 kelompok yang digambarkan karena itu memberi inflasi yang tinggi ya. Nah, ini tadi inflasi makanan di bulan Juni hanya 0,20, kontribusinya 0,06. Nah, ini ada gambar bawang merah, ada bawang putih, ada beras. Nah, kan bawang merah naik memang di bulan Juni, bawang putih naik. Nah, beras naik tapi kenaikannya rendah ya dibandingkan bulan sebelumnya. Tapi kan selalu naik. Ya, beras sedikit naik. Kalau secara presentasi loh itu susahnya. Kalau kita dari 15.000 ke 16.000 itu kan berarti 1.000 dari 15.000 kan, nggak sampai 10% kan, mungkin 6-7%. Nah, kurang lebih begitu. Apalagi beras yang diamati nanti berasnya ada
ada kualitas tertentunya ya. Dan jangan lupa dia selama sebulan. Nah, tuh. Nah, informasi lain dari Badan Pusat Statistik ini adalah tadi ratusan macam barang mewakili jutaan macam barang dan jasa dikelompokkan berdasarkan kelompok pengeluarannya. Tadi ada makanan, minuman, transportasi, kesehatan, jasa pribadi, dan pendidikan. Ada juga penyajian, dari data mentah yang sama diolah oleh BPS, disajikan 3 kelompok berdasarkan penentuan harganya. Kan ada harga-harga yang diatur pemerintah tadi seperti BBM bersubsidi atau BBM jenis tertentu yang harganya ditentukan, atau gas melon yang 3 kg dan bahkan yang 12 juga ditentukan kan harganya. Nah, yang diatur pemerintah ini banyak ya sebetulnya. Itu kurang lebih ya mungkin 103 barang dari 700-an yang diamati ya. Nah, ada juga yang disebut barang yang bergejolak tadi, bawang putih, bawang merah itu termasuk. Ini juga jumlahnya sekitar 100-an juga. Berarti sisanya yang 500-an adalah inflasi inti. Ya, inflasi inti artinya inflasi yang barang yang selain yang diatur dan selain yang bergejolak, volatile food. Nah, apa arti penting data ini? Ya, kita biasanya kalau untuk Bank Indonesia kan dia tidak bisa tuh mempengaruhi harga yang diatur pemerintah, itu urusan pemerintah. Bank Indonesia juga sulit kalau kenaikan bawang, kenaikan cabai itu kan sulit ya. Kalau pemerintah mungkin beras dia bisa intervensi lebih kuat ya, minyak goreng. Tetapi dari sisi Bank Indonesia enggak. Bank Indonesia mengamati yang biru saja, inflasi inti. Karena inflasi inti ini dianggap terkait dengan jumlah uang yang beredar. Nah, disitulah kebijakan moneter. Nah, alasannya pemerintah inflasi terkendali itu yang biru. Kan dia stabil aja itu dari tahun ke tahun. Tapi bagaimanapun bulan Juni ini juga lebih tinggi dari 25 dan 24 maupun 23 ya. Dari 21 dan 20 pun lebih tinggi. Jadi tetap terbilang tinggi. Yang inti itu 2,76 saja. Tadi totalnya kan 3, berapa tadi? 34 ya. Nah, khusus yang diatur pemerintah ya termasuk di dalamnya tadi ada bensin itu naik 3,42%. Nah, sedangkan yang bergejolak itu 5,58%. Lebih rendah sih dibandingkan rata-rata 2025 setahun itu 6,21. Jadi yang bergejolak ini memang cenderung lebih tinggi. Tapi pernah juga turun tuh 2024 0,12. Karena kelesuan ekonomi bisa membuat dia juga produksi juga suplainya banyak misalnya. Nah, ini diamati. Itu namanya barang yang bergejolak. Itu ya. Nah, maka kalau saya simpulkan pada bulan Juni 2026 secara bulanan inflasi itu 0,44%. Itu termasuk tinggi untuk kondisi Juni. Secara tahunan inflasinya 3,34%. Relatif tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kecuali tahun 2022. Secara tahunan semua komponen tadi yang 11 macam tadi itu inflasi. Di bulan lalu masih ada yang deflasi, ada yang turun. Yang tertinggi sebetulnya adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya. Tetapi tercatat kelompok makanan minuman itu 4,67% dan transportasi 4,57% di atas inflasi umum. Nah, ada inflasi kelompok bahan makanan. Bahan makanan ini sub dari makanan, minuman, dan tembakau itu 5,43%. Lebih tinggi kan? Jadi kalau dibuang tembakaunya, mungkin dibuang minuman jadi, makanan jadi, tinggal kelompok bahan makanan itu inflasinya tinggi. Nah, ini juga menjelaskan. Jadi benar saja kalau pemirsa saya ini merasa barang-barang naik, yang benar. Cuma masalah presentasi itu kan cara menghitung BPS. Memang naik kalau berdasarkan dan lebih naik lebih dari biasanya gitu. Nah, barang bergejolak ya sedikit turun sebetulnya dari bulan lalu, tapi tetap naik karena dia akumulasi jadinya kan 5,54%. Secara keseluruhan dari info yang saya cermati tadi, ada risiko inflasi 2026 ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dan sangat mungkin menyamai inflasi 2022 yang mencapai 5,52%. Bisa saja kita melompat sampai ke 6%. Dan khusus untuk makanan, minuman, dan tembakau, lebih khusus lagi untuk inflasi kelompok bahan makanan dan bisa jadi juga transportasi, terutama bahan makanan dengan kelompok makanan itu bisa saja bisa 2 digit ya, melihat Juni ini kan baru mulai terdampak dari oil shock di April dan Mei ya, karena
penyesuaian-penyesuaian dari masing-masing pelaku ya atas bahan yang baku yang dia beli lebih mahal, ongkos produksinya lebih mahal, bisa saja. Karena itu ini warning ya, peringatan buat pemerintah, karena inflasi ini kan ada tim koordinasi inflasi ya, pemerintah pusat sampai daerah, ada di BI di wilayah-wilayah juga ikut. Nah, itu kelihatannya mereka harus waspada ini bahwa Indonesia terancam inflasi lebih tinggi dibanding biasanya selama tahun 2026. Karena di Juni ini saja sudah gejala itu tampak. Nah, kalau itu bersamaan dengan nanti ekonominya melemah, pertumbuhan ekonominya, maka itu namanya gejala ya, tidak saya sebut stagflasi, tapi gejala stagflasi. Pertumbuhan ekonomi landai bahkan menurun meskipun tidak kontraksi, kemudian inflasi tinggi. Nah, itu biasanya ada kawannya lagi, pengangguran yang tinggi. Meskipun pengertian pengangguran di Indonesia saya sudah melakukan assessment, jangan dibatasi dengan angka tingkat pengangguran terbuka, tapi juga dihitung yang pengangguran semu ya, yang setengah pengangguran, yang berusaha sendiri, yang terpaksa bekerja apa adanya, dan seterusnya. Itu cara melihat data ini dengan waspada. Artinya saya tidak ingin nakut-nakuti, tapi sebagai ekonom saya harus beri gambaran ini bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Biar pemerintah melakukan mitigasi tindakan, Bank Indonesia juga, dan kita sebagai rakyat juga melihat gejala ini kan juga bisa menyesuaikan sikap hidup kita, cara belanja kita, cara kita memperlakukan penghasilan kita atau uang kita. Jadi mungkin kalau dimungkinkan ya kita jangan melakukan utang yang mungkin menambahi beban kita di waktu-waktu mendatang kalau dimungkinkan. Nah, mudah-mudahan yang terjadi di bulan-bulan mendatang adalah yang terbaik buat seluruh rakyat Indonesia.